Selanjutnya itu G, definisi opsional. Definisi opsional ialah definisi khusus yang dirumuskan oleh peneliti sendiri. Di dalam definisi opsional, saya menjelaskan yang pertama itu metode. Di sini satu metode eksperimen semu. Dalam proposal saya memakai metode eksperimen semu, di mana metode eksperimen semu ialah suatu metode yang mempunyai tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan kendalian. Selanjutnya itu pantun. Pantun ialah jenis puisi lama yang milik budaya Indonesia sendiri. Pengertian pantun tersebut sejalan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh seorang pengkaji budaya Melayu yang bernama R.O. Wisted, yang menyatakan bahwa pantun bukan sekedar gubahan kata-kata yang mempunyai rima dan irama, tetapi merupakan rangkaian kata yang indah dan untuk menggambarkan kehangatan seperti cinta, kasih sayang, dan rindu, dendam penuturnya. Dengan kata lain, pantun mengandung ide yang kreatif dan kritis serta padat kandungan maknanya atau original yang memiliki nilai kegunaan, di mana hasil dari ide atau produk tersebut diperoleh melalui proses kegiatan imajinatif atau sistematik. Pemikiran yang dihasilkan bukan hanya perangkuman, tetapi mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Di dalam proposal saya, hipotesis penelitian ialah pengaruh permainan tebak pantun terhadap kreativitas berpikir anak di SD Alul Manis, Aceh Tamiang. Selanjutnya itu kajian teori. Kajian teori ialah salah satu tahapan yang paling penting dalam penelitian. Nah, di dalam kajian teori saya membahasin yang pertama itu pantun. Pantun ialah jenis puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tiap baris atas terdiri 4 baris. Yang kedua itu tiap baris terdiri atas 8 baris dan sampai 12 suku kata. Yang ketiga itu rima akhir setiap baris adalah AB. Yang keempat itu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima itu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Di dalam pantun itu macam-macam pantun itu ada 5. Yang pertama itu pantun adat, yang kedua itu pantun agama, yang ketiga itu pantun budi, yang keempat itu pantun jenaka, yang kelima itu pantun teka-teki. Selanjutnya itu 2, kreativitas. Secara umum, psikoanalisasi memandang kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai sejak dari masa kanak-kanak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatis yang dihadapi dengan memunculkan gagasan-gagasan yang disandarin dan yang tidak disandarin bercampur menjadi pemecahan inovatif dari trauma. Tindakan kreatif mentransportasi keadaan psikis yang tidak sehat menjadi sehat. Menurut beberapa pakar psikologi, kemampuan kreatif merupakan ciri kepribadian yang menetap yang pada 5 tahun pertama dari kehidupan. Ini adalah tokoh utama yang menganut pandangan ini. Di dalam di dalam kreativitas itu adanya faktor internal individu, ialah faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat mempengaruhi kreativitasnya. Di antaranya
satu, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. Yang kedua itu evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian itu yang pertama itu adanya lokasi dan waktu penelitian. Di dalam proposal saya itu saya memakai penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu, dilaksanakan pada awal bulan Juli 2020 di SD Alumanis Aceh Tamiang, tentang pembelajaran tebak pantun di kelas 4. Peneliti melakukan penelitiannya di ruangan biasa tempat proses belajar mengajar. Selanjutnya itu dua, metode dan rancangan. Dalam proposal saya memakaikan metode penelitian eksperimen semu. Di dalam penelitian eksperimen semu ialah peneliti yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat perlakuan yang kita lakukan pada variabel bebas dan akan kita lihat hasilnya pada variabel terikat. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian post-test group. Selanjutnya itu 3, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang akan kita tentukan. Adapun populasi dalam penelitian saya yaitu siswanya sebanyak 48 siswa, yang mana berada di kelas 4, yang dilakukan di kelas 4A dan kelas 4B di SD Alumanis Aceh Tamiang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel random. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas, yaitu kelas 4 kontrol berjumlah 24, yaitu terdiri dari 10 wanita dan 14 laki-laki. Dan kelas 4B yaitu kelas eksperimen dengan jumlah 24 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan menjadi data lain, dapat dianalisis dan direlevan dengan program tertentu. Selanjutnya itu instrumen. Instrumen ialah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginvestasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Selanjutnya itu 6 variabel penelitian. Di dalam proposal saya adanya variabel terikat dan variabel bebas. Di dalam proposal saya yang di variabel variabel bebasnya ialah metode eksperimen semu permainan tebak pantun merupakan variabel bebas atau X, sedangkan kreativitas anak merupakan variabel terikat atau Y. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpul hasil penelitian. Selanjutnya itu uji pretest analisis, parasat analisis. Di dalam uji ini yang pertama itu
uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya itu 2, uji homogenitas. Nah, di dalam uji ini kita harus melakukan langkah-langkah supaya mudah kita mengujinya. Yang pertama itu menghitung variabel terbesar dan variabel terkecil. Yang kedua itu membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Yang ketiga itu kriteria pengujian. Jika variabel-variabelnya homogen, maka analisis uji komparatif dapat dilanjutkan. Selanjutnya itu 3, uji T2 sampel. Tujuan dari uji T2 sampel ialah untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua data atau variabel tersebut sama atau beda. Gunanya uji komparatif adalah untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel. Nah, distribusi atau T-tabel untuk signifikannya 0,05 dan derajat kebebasan DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 dengan kriteria pengujian. Jika T-tabel besar dari T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung kurang dari T-tabel, HO diterima dan HA ditolak. Adapun hipotesis yang diuji yaitu HA adalah terdapat pengaruh dari penggunaan metode eksperimen semut terhadap tebak pantun terhadap kemampuan kreativitas berpikir anak di SD Negeri Alumanis. HO tidak terdapat pengaruh dari penggunaan metode eksperimen permainan tebak pantun terhadap kemampuan kreativitas berpikir anak di SD Alumanis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.